Para pekerja Indonesia yang awalnya datang untuk bekerja, ternyata membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar tenaga kerja. Mereka membawa budaya gotong royong, sebuah nilai yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. そうそう、ここに泊まれる。ワニャこっち来る。そうです。まあ気をつけよ。わかりました。ありがとうございま本当のした。ことよ。涙が出る私は。ありがとう。 Arigato, ini Jepang ya. Di tengah gemerlap teknologi dan kemajuan Jepang, ternyata ada sisi lain yang jarang terlihat dunia. Banyak desa kecil di negeri Sakura kini perlahan kehilangan kehidupan. Anak-anak muda memilih pindah ke kota besar, meninggalkan kampung halaman yang kini hanya dihuni para lansia. Jalanan mulai sepi, fasilitas umum terbengkalai, bahkan suasana kebersamaan yang dulu hangat kini perlahan memudar. Nah, kita bisa lihat tuh rumah-rumahnya Kok tuh ya bisanya sepi begitu ya? Ditinggalkan. Tuh, kampung jadi rumah-rumahnya halaman. di sini tuh hampir sebagian besar tuh kosong ya, atau cuma ada orang-orang tua ya. Karena apa? Karena anak-anak mudanya udah ninggalin, udah pergi ke kota ya. Mereka nggak liburan di sini ya. Nggak ada hiburan. Begitu mereka udah lulus SMA, mereka pasti kerja di kota. Jadi nggak ada pekerja. Jadi yang kerja di sini orang-orang tua tuh. Nah, orang-orang tua di sini sangat produktif. Mereka tuh kebanyakan punya tanah yang cukup luas kan. Kamu lihat tuh ya. Jadi mereka tanemin tuh. Ada kebun di belakang tuh. Jadi yang nanam tuh orang tua semua tuh. Bukan anak muda gitu ya. Namun di tengah kesunyian itu, muncul sebuah pemandangan yang membuat banyak warga Jepang terharu. Dan menariknya, harapan itu datang dari tangan-tangan sederhana anak muda Indonesia. Para pekerja Indonesia yang awalnya datang untuk bekerja, ternyata membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar tenaga kerja. Mereka membawa budaya gotong royong, sebuah nilai yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanpa diminta, tanpa pamrih, mereka berkumpul membantu membersihkan desa, memperbaiki fasilitas umum, merapikan lingkungan, hingga menghidupkan kembali suasana kebersamaan yang lama hilang. Momen inilah yang membuat banyak warga Jepang terkejut sekaligus kagum. Di saat individualisme mulai terasa kuat dan tenaga muda semakin langka, para pekerja Indonesia justru hadir dengan semangat kekeluargaan yang begitu hangat. Bahkan kepala desa setempat sampai berkaca-kaca melihat bagaimana mereka dengan sukarela membantu para lansia, sesuatu yang mungkin kini sudah jarang ditemukan di beberapa daerah Jepang. でここへ泊まりに来る。そうそう、ここに泊まれる。ワニャこっち来る。そうです。まあ気をつけよ。わかりました。ありがとうございま本当のした。ことよ。涙が出る私は。 Oh. 気をつけんとね。今から車がいいからね。はい。本当ね。 Hati-hati, titip pesan. ございました。金持ってるから。気をつけてよ。頑張ってよ。涙が出る。気をつけてよ。 Oh. もう帰るからね。わかりました。また元気でね。あなたも元気わかりでね。ました。頑張ってくださいよ。はい。バイバイ。バイバイ。いっぱい食べてね。頑張ります。バイバイ。バイバイ。バイバイ。 Ah, mesti kangen sama anak-anaknya, mungkin kangen sama cucunya gitu kan, melihat ada orang anak muda walaupun lari dari negara lain, tapi mungkin merasakan hangat dengan kehadiran orang-orang atau para imigran di Indonesia ini yang sangat hangat pelayanan mereka itu. 今からちょっとスーパーに行ってリンゴとバナナ買う。それから食べて頑張ってちょうだい。いいよ、あげるよ。あげんでも自分の親の方へね。ちょうだいや。ちょうだいや。あげたい。ありがとう。ここその気持ちがいい。私は胸に。 Oh, lihat ini ya, terharu banget ya karena udah merasakan seperti mungkin anak sendiri atau apa aja. Jangan beli untuk dia gitu kan, beli untuk keluargamu, adik-beradikmu gitu. 入れちゃうからね。大丈夫よ。頑張ってちょうだい。私はまた言うの何でも食べられるから。気持ちだけでね。ありがとうございます。
ほんと気持ちだけ、あなたね、自分の親の方やら兄弟に避けて。ね、わかった？それだけは言うよ。わかっちゃうだろ？でも会いたいね。いつも会いたいね。大丈夫。大丈夫。Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan bahwa ku penuhi maumu. Suasana yang tercipta pun begitu hangat. Mereka berkumpul, saling bercanda, bekerja bersama, hingga membuat desa yang tadinya sunyi kembali terasa hidup. Guyup rukun ala Indonesia ternyata mampu mencairkan dinginnya suasana desa di Jepang. Bahkan banyak warga lokal mulai merasa bahwa kehadiran orang Indonesia bukan hanya membantu ekonomi, tetapi juga menghidupkan kembali ruh kemanusiaan yang mulai memudar. Nangis. Kisah ini menjadi bukti bahwa kekuatan sebuah bangsa bukan hanya diukur dari kecanggihan teknologi atau kekayaan materi. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu ketulusan dan rasa peduli terhadap sesama. Indonesia mungkin masih punya banyak kekurangan, tetapi dalam urusan hati dan gotong royong, bangsa ini punya sesuatu yang sangat berharga. Para pekerja Indonesia di Jepang telah membuktikan bahwa nilai luhur Indonesia bisa diterima di mana saja, bahkan di negara semaju Jepang sekalipun. Mereka bukan hanya pekerja, tetapi juga duta kemanusiaan yang memperlihatkan kepada dunia bahwa budaya saling membantu masih hidup dan nyata. Pada akhirnya, kisah ini seakan mengingatkan kita semua bahwa gotong royong bukan sekedar tradisi lama, melainkan identitas bangsa yang harus terus dijaga. Karena dimanapun kaki orang Indonesia berpijak, semangat kebersamaan itu selalu mampu membawa kehangatan dan harapan baru. Nah, itu tadi sebuah desa di Jepang gitu kan. Kita tahu kalau Jepang itu teknologinya itu luar biasa banget, tapi kebanyakan secara realitinya desa-desa di Jepang itu kayak ditinggalkan oleh anak-anak muda ya. Habis sekolah mereka terus ke kota untuk bekerja dan sebagainya. Nah, di desa itu cuma tinggal orang-orang tua aja, yang lansia aja, mungkin ibu bapaknya, kakek neneknya gitu kan. Yang udah kudratnya mungkin udah tak sekuat dulu, tapi punya tanah yang harus diusahakan. Jadi pekerjanya juga nggak ada. Justru itu kedatangan para imigran Indonesia memberikan satu sinar baru untuk desa ini, khususnya untuk masyarakat di Jepang itu sendiri, di desa itu yang merasakan bahwa udah kembali hidup desa mereka itu kan. Datangnya imigran Indonesia yang membawa nilai-nilai baik yang mereka belajar dari negara mereka sendiri, yaitu kan gotong royong, saling bantu-membantu, saling menghormati dan sebagainya. Itu sangat-sangat membuatkan orang-orang di desa Jepang itu merasakan sangat senang ya, kembali hidup kayak gitu kan. Melihat bagaimana ini mereka rukun untuk membersihkan tempat atau desa yang mudah ditinggalkan itu, sama-sama untuk menghidupkan kembali desa itu dengan kehidupan masyarakat yang lebih ada vibes yang lebih positif gitu kan. Bukan hanya suram aja sebuah desa yang semuanya lansia, nggak ada hiburan katanya gitu kan. Akhirnya telah membawa satu budaya yang sangat dekat dengan orang Indonesia, itu gotong royong, ramah dan sebagainya, dan diaplikasikan kalau di mana juga mereka itu berada, di mana ada kaki mereka itu berpijak, mereka akan membawa budaya Indonesia yang sangat utuh, yang udah sebati dalam jiwa mereka, kebersamaan, gotong royong, ya melakukan akhlak dan yang baik lah, yang untuk dibawa ke negara-negara orang agar menjadi kebanggaan di negara, menjadi kebanggaan negara Indonesia terhadap imigran-imigran yang membawa nama baik Indonesia di mata dunia, insya Allah. Dan kita juga melihatnya terharu ya, kayak nenek-nenek tadi udah melihat orang Indonesia itu walaupun beda negara, beda lah segalanya, tapi dia memandang itu dengan penuh kasih sayang, seperti melihat anak sendiri, cucu sendiri. Titip pesannya kayak titip pada anak sendiri, jangan lupa makan, jangan lupa jaga diri, semangat terus kehidupannya gitu kan. Sesuatu yang ya orang Indonesia mungkin kangen sama ibu, kangen sama nenek gitu kan, punya saudara, dapat merasakan atau menumpang kasih ya pada yang para lansia itulah tadi. Oke, kalau menurut teman-teman As tadi gimana setelah kita nonton bareng? Oke, komen di bawah supaya As juga tahu.
apakah rasa dan pandangan teman-teman atau punya pengalaman sendiri yang pernah bekerja di luar negeri atau gimana? Titik komen di bawah. Ketemu lagi dalam video. Assalamualaikum, jaga diri. Dadah.